Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sama-sama kita mesti mengalami keuletan tabah menghadapi susunan-susunan bahasa, susunan-susunan kata-kata di dalam bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab ini nanti akan lebih mudahkan secara langsung waktu mengungkapkan kita sudah mengerti Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup dari segala hal, ya, ditunjukkan dalam Al-Quran bagaimana kita mempedomani Al-Quran dari segala hal hidup sampai hidup sebentar di dunia sampai untuk selama-lamanya. Kita pokok bahasanya adalah mengenai ini induknya, ya. Ini yaitu huruf-huruf nafi, artinya huruf menidakkan. Cuma huruf menidakkan itu sebenarnya dibagi di sini, hendaknya nanti ini berarti yang menjazamkan. Menjazamkan bentuk fiil mudhari tanda mati, tanda jazamnya sukun. Kemudian yang kedua sudah terbawa selain daripada artinya menidakkan, tapi dia menasabkan. Ini aturannya dibagi nanti, menasabkan dan mengataskan baris fiil mudhari yang satu. Jadi itulah yang kita bahas. Jadi dia menidakkan arti dalam secara umum, cuma yang dua menjazamkan bentuk fiil mudhari yang satu lagi menidakkan juga, cuma mengatasbariskan atau menasabkan fiil mudhari yang satu. Maka kita langsung praktik ke dalam Al-Quran. Ini sudah dibahas innal ladzina kafaru, ada di situ lam tunzir. Sedangkan yang kedua ini juga sudah dibahas alam akul, ya. Nah, sekarang ini bahasan selanjutnya yaitu ini. Coba kita sama-sama berta'awuz, ya, karena ini diambil dari surah Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab ini surat yang ke-33 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. Qul yanfa'akum. Qul yanfa'a, ya. Ini lan ini kan terbenam dimakan oleh ya. Jadi qul yanfa'akum. Karena ada alif lam sini maka dia berbaris depan, ya. Ini dikasih baris depan. Dikasih baris depan di sini. Jadi dia pakai ini. Jadi aslinya sebenarnya kum, tapi karena ini mati maka dia dikasih baris depan. Jadi apa bacaannya? Qul yanfa'akumul. Ini fi balas bacanya, ini fi. Ya, fira. Kan sudah ada barisnya itu, apa itu? Qul yanfa'ukumul firaru. Terus ini sudah ada. In farartum. Ini enggak perlu dikasih baris. Apa ini? In farartum minal mauti. Ya, minal mauti.
Au. Terus ini au, aturannya au karena ini Qatli. mati pula, awil. Ya, ini dikasih baris ke Awil bawah dia. qatli. Nah, jadi awil qats. Awil qatsli. Awil qatsli kan huruf nasab, huruf apa? Atap ya. Awil qatsli. Nah, terus ini awil qatsli. Oke. Wa Wa idza. izan. Nah, ini izan ini ya. Ini izan ini. Wa Wa idzal. izan. Wa Ini idzali. ya wa izan, tapi Idzali. dia tidak mau baris dua, tetap satu. Nggak mau dia. Jadi kalau dikasih baris dua, tidak mau. Jadi wa izan sebenarnya ini. Ini wa izan ya. Wa izan disambung ke sini. Nah, Wa idzal wa izal la li. tumat la La tumatta'una la tumatta'una illa illa qalilan. illa qalila. Jadi ada di dalam surah Al-Ahzab, yaitu artinya kelompok-kelompok, ayatnya ayat 16. Kalau nggak salah saya itu mungkin sudah apa? Ya, surat 33. Surat 33 ini bunyi ayatnya itu. Kita akan menampilkan ya An-Naml 27, Al-Ahzab ini. Ayat 16 ya. Nah, Qul layyafa'akumul firaru im farartum minal mauti awil qatli. Awil qatli benar. Awil qatli wa izal. Ya, wa izal la tumatta'una illa qalila, benar ya. Coba dibaca lagi, ulang lagi sampai lancar. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Ya illa qalila. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Ini firman Allah di dalam surah Ahzab 16. Nah, pelajaran kita yang mana di sini? Mana huruf nafinya sini? Menidakkan. Illa. Lan. Lalu mana yang dinafikannya? Yanfa'a. Yang fa'a. Ini yang artinya ini sebenarnya tidak akan, cuma ini baris di atas dibuatnya. Aslinya sebenarnya ini adalah fi'il mudhari itu dia tetap marfu, jadi yamfa'u. Tapi karena ada lan, maka dia bertukar menjadi baris di atas. Ini bentuk satu. Kalau fi'il yamfa'u atau yamfa'a ini, apa fi'il madinya ini? Nafa'a. Ya, nafa'a. Memberi manfaat, kan dekat, bisa dipahami bahasa Indonesia. Memberi manfaat, ya, memberi manfaat. Nah, jadi ini kan fi'il mudhari. Kenapa ini berbaris atas ainnya? Apa jawab? Karena maf'ul. Kenapa pula maf'ul? Tapi Karena ada lan. Iya, pengaruh lan. Lan ini kan namanya adalah menafikan dia. Cuma walaupun dia menafikan seperti ini, namanya huruf nasab. Kalau yang lam menafikan juga, tapi namanya huruf jazam. Jazam itu mematikan akhir fi'il mudhari. Kalau ini mengataskan baris fi'il mudhari. Itu bedanya. Ya, artinya ini tidak akan. Kalau ini memang fi'il mudhari, coba cari mana fa'ilnya. Huwa. Firaru. Kan sudah berbaris depan. Jadi firaru. Kalau dicari nanti huwa, nanti firaru nggak ada posisinya lagi. Jadi kalau ada yang zahir, yang lahir dulu. Kalau ngaru yang tersembunyi huwa. Jadi ini fa'ilnya ya. Firaru itu maka dia baris depan. Kemudian kum ini bentuk kum ini bentuk apa kum?
Isim kah, fiil kah, huruf kah? Isim. Isim. Isim apa namanya? Isim maf'ul. Isim Damir. isim dhamir. Nah, isim dhamir dari antum. Aslinya antum ini waktu marfu. Sekarang ini sedang mansub ini. Nah, artinya secara lahir dia baris di atas ini. Nah, kenapa dia jadi apa gunanya dhamir yang ada kum menempel ke fi'il ini? Kepunyaan. Maf'ul. Iya. Kan menempel dia ke fi'il. Maf'ul. Kalau menempel ke kata benda, ya kepunyaan. Ini mudhafun ilaih atau kepunyaan. Kalau yang fa'ar, titanya memberi manfaat. Kalau firar, arti firar ini firrun atau firar ini artinya para, fi'il madinya, firar, masdarnya itu lari artinya. Coba terjemahkan dari sini sampai ke sini saja. Coba. Katakanlah Kul, Muhammad tidak akan memberi manfaat tidak atas mereka, os. atas Kenapa kamu, mereka kalau mereka atas kamu. ya kepada kamu apa yang tidak bermanfaat? Firar. Apa yang tidak memberi manfaat? Firar itu artinya lari. Lari. Ya. Paham mengerti terjemahnya itu. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Muhammad disuruh Allah tidak akan berguna atau tidak akan beri manfaat terhadap kamu, hai manusia. Apa yang tidak bermanfaat? Lari atau kelarian, kepergian, ya kekaburan. Nah, ini kira-kira ceritanya apa ini? Kan ada orang takut dia lari. Jadi kata Allah lewat Muhammad, katakan sama orang itu Muhammad, tidak akan memberi manfaat, tidak ada faedahnya terhadap kamu kelarian atau kekaburan. Firar artinya sudah masdar itu. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia lari kan bisa bentuk kata kerja, bisa bentuk kata benda. Jadi tidak akan bermanfaat terhadap kamu lari itu. Kita teruskan, nanti mengerti maksud ayatnya ini. In belum belajar kita, ini huruf syarat namanya. Yang belajar kita inna, anna, ya. Ini artinya artinya jika. Belum belajar. Tapi ini mesti dapat ini bentuk ini dulu. Ini bentuk apa ini? Ayo. Farartum. Ya, bentuk apa? Bentuk fi'il madi. Ya, bentuk fi'il madi. Mana fa'ilnya? Farartum. Farartum. Ana. Inilah fa'ilnya. Apa ini? Kalau antum. Akan sama dicocokkan sini. Kum itu kan aslinya antum juga. Tapi karena sudah jadi maf'ul dia, maka bertukar kum. Kalau ini tetap jadi fa'il, cuma nggak ada antumnya. Tum saja yang ada. Jadi parartum kan parara atau parra, farra, farru, parat, parrata, pararna. Baru kalau sudah dapat pararna, pararta, paratuma, paratuma. Ini. Jadi kalau ini kan masdarnya firar, lari. Kalau ini kata kerjanya. Jadi apa artinya jika. Kalau parartum apa artinya? Apa tadi farang? Lari. Oh, firang, farang sama. Ya sama. Kalau firar kan berarti masdar dari farar. Ini kan lari, fa'il dari ini tadi. Jadi tidak akan memberi manfaat kepada kamu kelarian itu. Engkau. Jika farartum apa bagaimana nih? Jika lari kamu. Kan kamu juga. Jika lari kamu sekalian. Ya. Jika lari kamu, baru nih minal mauti apa artinya? Dari kematian.
Ya, dari kematian. Nah, Awit, awil awil, atsli hati, atau atau peperangan. peperangan. Nah, jadi dua. Jadi katakan sama orang itu, Muhammad, tidak ada gunanya terhadap kamu lari. Nah, jika kamu lari dari kematian, berarti perang itu kan takdir itu. Lari kamu dari kematian atau perang, di sini disebutkan. Nah, nggak ada gunanya. Nah, jadi tidak ada gunanya. Begitu kata Allah. Jadi berarti ini kalau kita diperangi. Jadi tidak ada gunanya lari, tidak ada gunanya takut. Nah, ya, jadi itu. Kenapa begitu? Ini sambungannya. Ini belum belajar kita. Wa izan, Dan wa jika izan. Dan kalau begitu, maksudnya menurut pikiran orang, waktu semasa dahulu itu, waktu disuruh pergi perang, kemudian baik kita larilah supaya menghindar kita jangan mati, kan gitu. Atau jangan, kan isinya sama ini, qatli sama maut. Kalau udah perang kan takut orang mati. Ya, jadi kalau begitu, menurut dugaan kamu, kalau kamu sudah lari, berarti kamu kan selamat, akan bahagia. Baru diterangkan di sini. La tumatta'una illa qalila. La inilah apa ini? la nafi. Ya, la nafi. Masuk ke fi'il mudhari ya. Cuma fi'il mudhari ini perlu kita periksa. Dia pakai tu ini barisnya. Kemudian di atas pula, nggak ke bawah. Tumatta'una. Jadi kalau misalnya ke bawah ti, ada ke atas. Ingat itu apa bangunannya itu? Apa bangunan aktif atau pasif? Gitu. Kan dibantu Pasif. menjelaskan itu. Pasif. Pasif. Pasif ya. Pasif. Kalau dia pasif, yang dicari fa'il atau naib fa'il? Naib fa'il. Naib fa'il mana naib fa'ilnya dari tumatta'un? Tumatta'uhum. Hum. Kalau you ya tuh, ini tu. Tetap juga antum. Kan antum juga. Antum juga. Jadi fa'ilnya antum di sini. Terus ilah, masih ingat ilah apa itu ilah? Jangan sampai lupa pelajaran yang sudah di. Huruf nida. Ilah. Ilah. Kalau nida tuh ya, gitu. Pengecualian itu apa? Ista'ana. Ista'ana. Itu pengecualian. Exceptionally, ya pengecualian. Tapi menurut undang-undang, kalau sudah ada tidak di depannya, maka kadang berlaku istisnanya, kadang tidak. Ini sebenarnya kalau dilihat seperti ini kan baris di atas dia qalilan. Qalilan. Kalau bentuk sigatnya atau bentuk bangunannya, bangunan apa ini? Qalilan. Bukan fungsinya, tapi bentuk bangunan kata ini. Bentuk sigat, bangunan kata sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah. Bersangatan. Nah, kalau ya bersangatan. Kalau dia baris dua di atas ini, sebenarnya dikatakan dia di istisnanya nggak berlaku lagi sebenarnya, karena sudah adalah karena ini adalah, tapi dikatakan nggak berlaku karena ini apa ini tumatta, kan dia nggak, sebenarnya kalau tumatta itu kan tidak ada maf'ulnya, itu dia pakai naibul fa'il. Tidak naibul fa'il. Kalau ini kan antumnya berarti naibul fa'il itu. Jadi ini makanya dalam dulu pengajian kita memang lama, ini mungkin berlaku juga istisna karena ini dibina bagi pasif. Jadi kalau tumatta itu artinya diberi enak atau disenangkan. Kan dunia ini mata'un. Dunia ini kan kesenangan nih, tapi sedikit, mata'un qalil. Maka di sini pun qalil. Jadi kalau begitu, ini bebas terjemahannya nih. Misalnya kan katakan sama orang itu, kalau kamu lari, sebenarnya nggak ada gunanya. Kemana pun lari dari kematian atau perang, kalau begitu perasaan kamu selamat? Enggak. Maksudnya di sini lagi,
La artinya tidak. Tidak. Tumatta'una kalau ini disenangkan kamu atau menyenangkan? Disenangkan. Disenangkan. Kamunya itu yang naibnya. Jadi kalau begitu tidaklah. Bukan karena demikian atau kamu lari itu tidak disenangkan kamu. Jadi perasaan masa dahulu itu kalau lari dari peperangan atau karena takut mati, rusanya perasaannya sudah enak. Jadi kata Allah, tidak disenangkan kamu, maksudnya lepas dari peperangan itu, kecuali sangat sedikit. Jadi ibaratnya lari dia dari perang atau takut mati, akhirnya kan mati juga. Dia hidup di dunia ini kan hanya sedikit. Hanya sedikit. Jadi ini panduan Al-Quran. Jadi dikatakan oleh Muhammad, disuruh oleh Allah, ada diantaranya orang-orang yang mendua hatinya, takut dia, wah nanti kita mati, sebaiknya kita lari. Jadi lari, jadi turun ayat ini. Enggak ada gunanya lari. Lari pun misalnya dari kematian atau perangan, itu kan enggak untuk selamanya. Nanti kan keenakan dunia hanya sedikit, sudah itu diterima, apalagi penderitaan. Itu makanya la tumatta'una illa qalil. Jadi itu makanya Al-Quran sudah menggambarkan bahwa kematian itu tidak perlu ditakuti karena dimanapun kita pasti mati datang juga. Jadi itu makanya dipakai tak akan datang lannya ini. Jadi untuk berikutnya mulai dari kamu lari ini tidak ada gunanya. Itu makanya di ayat lain di atas tempat tidur mati juga. Jadi ini maksud Ustadz, maka pandangan ayat ini sangat bersih, sangat berprinsip sekali. Jadi tidak ada gunanya lari waktu berperang, karena kalaupun lari kita taruhlah hidup berapa lama lah hidup, tapi kan kita punya kesalahan. Sedangkan kalau mati dalam perang, maka dia adalah dicatat sebagai pejuang ya. Ya, ini jadi pelajaran kita layang fa'a. Ya, layang fa'a ini dalam pandangan masalah lari dari mati atau lari daripada peperangan ini. Jadi yang perlu adalah kita mesti menjadi hamba Allah. Lama atau lambat ajalnya kan datang. Terus satu lagi, di sini hujan, di situ tidak ya? Enggak. Tidak. Sini agak keras sedikit. Coba apa bacanya tuh? Wa idza qultum. Wa is Qultum. Ya. Wa is qultum. Terus? Ya Musa. Lan Ya. Ya Musa. Lan nu'a. Lan nu'mina. Ya, lan nu'mina. Laka. Ya, laka hatta nurillahi. Narullahi. Ini ya baris. Kenapa Allah? Maf'ul. Ini kan fi'il mudhari ini. Ada nunnya nara. Asli katanya narayu. Menjadi nara. Ra'a fi'il madinya. Melihat. Jadi nara melihat kami. Allah menjadi maf'ul. Ini menjadi hal. Jahratan. Cuma mungkin nggak mau baris dua. Mau. Jahratan. Terus baca dulu. Fa'akhazat kumus sa'at. Ingat, ini sudah akhazat ini ya, fi'il madi. Fa'akhazat kumus sa'iqa. Ya, sa'iqa. Sa'iqata. Jadi apa dia? Sa'iqatu.
Ini Fa'il. akhazat fi'il madi. Ini fi'il madi nih. Ini fi'il madi tuh. Akhazat bentuk perempuan. Akhaza, akhaza, akhazu, akhazat. Harus dicari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Asaiqatu. Ya, itu maka ini jadi fa'ilnya. Jadi ini fa'il dari akhazat. Sedangkan kum jadi apa kum? Kum menjadi maf'ul. Maf'ul. Jadi apa? Maf'ul. Ya, maf'ul. Maf'ul. Oke. Ini waw berarti waw kalimat awal kalimat ini namanya. Enggak pokok kalimat enggak atap ini. Belum belajar itu makanya dulu kita walaupun belajar waw agak payah juga ini sebab kalau ini diatapkan kemana lagi diatapkan. Jadi ini berlawanan. Jadi ini waw pertama waw permulaan. Antum jadi pokok kalimat. Antum ini menjadi pokok kalimat. Sebutannya adalah tanzurun. Tanzurun bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Ya, mana fa'ilnya? Antum. Antum lagi. Lihat ya, pelajaran kita ini dia. Lan mina. Ini lan nu'mina. Kenapa dibaca lan nu'mina? Tidak, padahal aslinya kan kotak 14 itu. Nu'minu. Karena ada huruf lan. Kotak pertamanya. Di pengetahuan. Iya. Pengaruh Ya, oleh lan. karena ada lan. Maka dinasabkan di atas. Ya, fa'ilnya di sini nu'minu mana fa'ilnya? Nu'minu Ini kan nahnu. barisnya nahnu. Kalau dia nu begini, jangan sampai terkicu bahwa ini pasif, bukan. Karena dia ini di bawah. Kalau yang tadi itu kan, kalau yang ini mana tadi? Kalau yang ini tadi, ini kan di atas, cuma ini di atas. Maka ini pasif. Tapi kalau ini di baris depan, ini ke bawah berarti aktif. Kalau aktif fa'il, dicari fa'il. Ya. Jadi itu dia. Ini pelajaran kita yang pokok ini. Jadi ada lan nafi, namanya lan huruf nasab. Kalau tadi ada pula lam, kita ini belajar lan ini. Maka cari lan. Kemarin contoh lan kan agak payah ya di Al-Quran. Baru contoh lam ada. Jadi lan nu'mina. Kalau diartikan ya diartikan. Dan, ini dan ya. Is ketika atau ingatlah. Dan ketika kultum. Kultum ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Telah Mana dikatakan kepadamu. Jangan telah dikatakan, telah berkata kamu. Oh, telah berkata kamu. Dan ingat telah berkata kamu, is qataltum, is kultum, kamu telah mengatakan. Kultum ini kan kotak yang ke berapa itu? Mulanya kan qala, qalu, qalat, qalata, kulna. Itu kulna itu. Baru mulai kulta, kultuma, kultum. Yang kotak ke-9 ya. Jadi kultum. Dan ingat ketika berkata kamu, apa kata kamu? Ya huruf apa ini? Masih ya huruf apa ini? Tidak. Ya huruf nida. Ya ini sama-sama pakai tangkai ini dia. Huruf nida itu. Yang diserunya Musa, yang munadanya. Ya, jadi ingat berkata kamu umat Musa ini, apa kata orang itu? Wahai Musa. Apa kata mereka? Wahai Musa, tidak akan beriman atau tidak akan percaya kami bagi engkau. Ya, bagi engkau sehingga naro. Bukan api nih. Naro, melihat kami. Ini fi'il mudhari. Itu maka naro dibikin sehingga bukan telah. Sehingga ya bukan fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madinya ro'aya. Jadi
sehingga melihat kami Allah akan Allah. Begitu kata umat Nabi Musa. Jadi kami tidak percaya kepada engkau sampai kami melihat Allah. Kalau sudah kami lihat Allah itu baru kami percaya. Bagaimana Allah dilihat orang umat Nabi Musa itu? Jahratan. Ini menjadi hal nyata-nyata, zahir, nampak mata kepala kami gitu. Itu permintaan umat Nabi Musa. Jadi kami tidak percaya kepada engkau untuk selamanya, baksa pakai lam di sini, tapi ada batas hatta narallah jahrah, sehingga kami melihat Allah itu terang-terangan. Seperti melihat alam ya, melihat benda. Itu kata umat Nabi Musa ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu maka akhazat, menyiksa atau menimpa ya, menghantam terhadap kamu karena permintaan kamu dulu umat Musa begitu, maka menimpa akan kamu atau terhadap kamu apa yang menimpa? So'ikatu. Ini failnya. So'ika ini adalah suara keras. Suara keras. Maka menimpa terhadap kamu suara keras. Datang suara keras yang sangat kerasnya. Mati semua orang. Wa antum, ini maka itu. Sedangkan kamu itu maka bukan wow hal jadinya. Atau sedangkan padahal waktu itu kamu tanzurun. Tanzurun pokok kalimat, tanzurun khabarnya. Sedangkan kamu waktu itu menyaksikan, melihat. Tanzurun. Tapi ini disampaikan kepada umat Bani Israel belakangan. Jadi maksudnya kalau kamu pelajari nenek moyang kamu semasa Musa dulu begitu. Jadi antum tanzurun. Jadi orang itu ingin melihat Allah. Sebenarnya untuk melihat Allah itu tidak seperti melihat melalui mata. Itu makanya sebagian orang melihat Allah itu dengan ma'rifah. Ma'rifah itu adalah pengenalan mata hati. Jadi kalau mata hati pertajam, nampaknya begitu, tidak seperti nampak mata. Ya seperti inilah, ada malam, ada siang, ada hujan, ada angin. Berarti apakah ada sendirinya atau ada yang mengadakan? Kalau ada sendirinya, kenapa sendirinya begitu? Tidak mungkinlah, kita pun begitu. Dengan itulah kita bisa mengenal atau ma'rifatullah. Jadi umat Nabi Musa ini waktu itu mungkin ya maklumlah, nggak sampai mungkin kajiannya sampai ke situ. Jadi dia berkata dulu, Musa katanya, kami tidak percaya kepada engkau yang kau ceritakan bahwa ada Tuhan segalanya itu. Tapi kalau sudah kami lihat dengan nyata-nyata, baru rupanya ini yang mereka terima. Maka menimpa terhadap mereka suara keras, sedangkan kamu dulu bisa memperhatikan, mendalaminya. Jadi pelajaran kita di sini adalah lan nu'mina. Sudah dua ya, lan. Lan ini huruf apa? Nafi. Meninggalkan. Cuma dia disebut juga huruf nasab. Makanya buku lain ada Ustadz lihat, atau Ustadz pun belajar dulu, dispesifikkan huruf nasab sekian. Langsung huruf nasab. Bercampurlah huruf menidakkan dengan huruf yang lain. Seperti ini huruf nasab ini. Ini, hatta ini. Hatta ini sebenarnya, hatta di sini dia sebenarnya saudara dengan saudara dengan lan. Hatta ini ke atas juga baris duanya, itu maka naral di sini. Misalnya kalau dimasukkan dia ke fi'il mudhari ini, hatta nu'mina. Begitu tuh. Kan ada tuh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Gitu hadis itu. La yu'minu, belum bersempurna iman seorang kamu hatta yuhibba. Hatta yuhibba dipakai aturannya yuhibbu. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Jadi hatta di sini, jadi sehingga melihat kami Allah jahratan ini menjadi hal ya, yang sudah kita pelajari, menjadi terang-terangan kami lihat, baru kami percaya katanya. Akhirnya kena siksa. Jadi dua ya, lan sudah dua contoh, lam sudah berulang-ulang. Ini lam
Ini lam juga di Al-Quran. Ini lan sudah di dalam Al-Quran. Ini satu lagi. Ya, karena waktu sudah jam 8 lewat juga. Ya, Ustadz mau sholat juga, sampai di sini saja dulu lan. Ini terpaksa banyak kita lihat di dalam Al-Quran apa itu huruf nafi dulu. Jadi yang jelas lamma belum, lan sudah, lam sudah. Nanti akan ditampilkan lamma. Ini lamma. Sudah siap. Ya, pokoknya diminta ketabahan peserta didik, peserta pengajaran ya. Insya Allah. Dan Ya, guru juga. mudah-mudahan nanti kalau kita sudah matang seperti ini, maka kita bisa mendalami ayat Al-Quran. Jadi kalau begini masalah hidup, ayatnya. Kalau begini masalah kehidupan, ini ayatnya. Kalau begini, itu maka dia pedoman. Maka berbahagialah kalau kita mendalami isi Al-Quran ya. Ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa. Naam.